Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Seperti biasanya, kali ini kita akan mengulang kembali materi yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang proposal penelitian. Untuk pembahasan materinya, mari kita bahas. Oke, seperti biasanya, untuk materi kali ini kita akan mengawali dengan pengertian terlebih dahulu. Jadi, proposal penelitian itu apa sih? Proposal penelitian merupakan tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan usulan atau rancangan awal dari suatu penelitian yang akan dilakukan. Proposal penelitian juga merupakan pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitiannya. Jadi, itu adalah pengertian dari proposal penelitian, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke kriteria dari penelitian proposal atau proposal penelitian. Jadi, kriteria dari proposal penelitian itu ada 5. Yang pertama, bersifat kritis dan analitis. Kedua, memuat konsep dan teori. Ketiga, menggunakan istilah dengan tepat dan definisi yang uniform. Keempat, rasional. Dan yang kelima, objektif. Jadi, kriteria dari proposal penelitian itu ada 5 ya. Oke, sekarang kita ke sistematika dari proposal penelitian. Oke, jadi sistematika dari proposal penelitian itu sendiri ada 4. Yang pertama, judul penelitian. Jadi, judul penelitian itu berisi judul, nama dan lambang instansi, nama peneliti, nama pembimbing, dan waktu penelitian. Dan yang kedua, ada pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup. Yang ketiga ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka membahas tentang keterkaitan antara hasil penelitian dengan topik dan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang terakhir, nomor 4, ada metodologi. Metodologi berisi penelitian kerangka teori, hipotesis, pengukuran variabel, pengumpulan data, dan analisis data. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi dari penelitian proposal. Jadi, fungsi dari penelitian proposal sendiri terdiri dari yang pertama, mendapat persetujuan. Jadi, proposal penelitian dibuat guna meminta persetujuan dari pihak lain untuk melakukan penelitian, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan lancar. Yang kedua, memberi gambaran. Proposal penelitian harus dapat memberikan gambaran tentang manfaat dan dampak yang ditimbulkan setelah penelitian terlaksana. Yang ketiga, menjelaskan rencana penelitian. Jadi, proposal disusun untuk memberikan penjelasan keseluruhan rencana penelitian dan memberikan pemahaman kepada pihak lain terkait penelitian yang akan dilangsungkan. Dan yang terakhir, saran kebutuhan penelitian. Jadi, proposal penelitian bisa menjadi jembatan untuk pengadaan sarana dan kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari proposal penelitian. Jenis dari proposal penelitian terbagi menjadi 2. Yang pertama ada primer, dan yang kedua ada sekunder. Kita akan membahas yang primer terlebih dahulu. Jadi, penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama. Biasanya disebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan metode wawancara seperti studi kasus, wawancara, dan riset eksperimental. Dan yang kedua, penelitian sekunder.
Jadi, penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, proposal penelitian adalah alat komunikasi yang menjelaskan rencana penelitian secara rinci dan persuasif guna memastikan penelitian dapat terlaksana dengan baik, teman-teman. Nah, tadi kita sudah membahas tentang materi proposal penelitian. Semoga dengan materi tadi teman-teman bisa memahami apa itu proposal penelitian. Jika teman-teman suka, silakan like, dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan di-share. Dan saya Rahmat dengan nomor NIM 251401610 dari Prodi Sastra Indonesia kelas A angkatan 25 pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.